Siap ya? Insya Allah. Silahkan Pak Jayadi presentasikan garis besarnya saja dan jangan lupa merekam. Ya, Ya, rekam. silakan Oke. rekamnya Oke. dikondisikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Salam. Presiden, izinkan kami mempresentasikan RPP Purdis kelas 7 semester ganjil. Materi pokoknya Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Subtemanya makna Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Kompetensi dasarnya menerima makna Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Yang kedua, menjalankan sikap dan tanggung jawab dalam berperilaku. Yang ketiga, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Yang keempat, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan tentang makna Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, menyebutkan sikap dan tanggung jawab dalam berperilaku. Yang ketiga, menganalisis kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Tujuan pembelajaran pertama, melalui guided discovery learning, Studydik mampu menjelaskan makna Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan tayangan video tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup buku, materi makna Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia, peserta didik mampu menyebutkan sikap dan tanggung jawab dalam berperilaku dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi dan tayangan video tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku, makna Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia, peserta didik mampu menganalisis sikap dan tanggung jawab dalam berperilaku dengan benar. Materi pembelajaran Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku, pendekatan, model dan metode pembelajaran, pendekatan scientific learning, model pembelajaran guided discovery learning. Yang ketiga, metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media, alat, bahan, dan sumber belajar, media pembelajaran, PowerPoint, video pembelajaran, kemudian gambar, sikap, dan tanggung jawab dalam berperilaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Alat peraga, papan tulis, laptop, layar slide, bahan ajaran PowerPoint tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Demikian Pak dosen yang saya presentasikan. Monggo Pak dosen bisa memberikan pencerahan untuk slide saya ini. Terima kasih. Pak Jayadi. Iya Pak.
Tidak terdengar suaranya, Pak. Saya tahu RPP-nya Bapak. Ya. Mungkin, halo, Iya, Pak. RPP-nya sudah diupload nopo dereng? Sudah. Oh, coba nanti dicek ya. Ya. Mungkin uploadnya yang bagian ini loh, bagian uji kompre, teachingnya loh Iya, ya. Tapi saya baru ya. satu yang saya kirimkan, yang 2 dan 3 belum. Ya, Ya. saya cari belum ketemu. Nama jenengan saja juga belum Iya, ya. tampak nih. Coba nanti Berarti cari-cari lagi. ketiga-tiganya, Pak. Jadi begini, Yang diupload ketiga-tiganya. 3, tetapi nanti yang dipresentasikan itu yang Satu. apa nanti dinilai. Ya, tujuan pembelajarannya ada berapa tadi? Ada 3. Ada 3. Tujuan Ada 3, Pak. pembelajarannya apa Yang saja? yang Ya, sebutkan. yang pertama, melalui guided discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan makna Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup umat manusia dengan benar. Ya, yang kedua. Yang kedua, melalui diskusi dan tayangan video tentang Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku, materi makna Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup umat manusia, peserta didik mampu menyebutkan sikap dan tanggung jawab dalam berperilaku dengan benar. Ya, Yang terakhir, melalui diskusi dan tayangan video tentang Al-Quran hadis sebagai pedoman makna Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup umat manusia, peserta didik mampu menganalisis sikap dan tanggung jawab dalam berperilaku dengan benar. pertanyaan saja, saya itu yang bagaimana peserta didik bisa menganalisis makna yang terkandung dalam Al-Quran tadi. Coba jelaskan. Melalui diskusi dulu, Pak. Kemudian setelah diskusi, kemudian bisa menyimpulkan dan kemudian mensertasikan itu. Nah, menurut saya seperti itu. Materi sebagaimana terlampir, nanti lampirkan materinya, juga membahas 3 itu. Ngerti nggih? Ya. Terus untuk penilaian soal yang terkait dengan soal IC itu juga paling tidak mengcover, membidik dari materi serta tujuan pembelajaran itu. Itu yang Ya, disebut Pak. valid ukur. Ya, Pak. Oke. Terus bagaimana menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam tema pembelajaran itu agar terinternalisasi dalam diri peserta didik, caranya bagaimana? Sehingga Hanya memberikan contoh, Pak. biar tidak hanya sekedar pengajaran. Oh, gimana? Memberikan, kan di sini ada apa dari dalam lampirannya, contoh gambar perilaku yang tidak sesuai begitu. Jadi biar mereka paham, artinya dia tidak melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, begitu, Pak. Bukan contoh gambar. Ada 4 contoh gambar di lampirannya. Proses berkaitan dengan pembahasan yang sudah disampaikan itu diserap, dipahami apa belum. Nanti ditambahkan. Ya. Ya.
Persepsi ada ya, post Ada. test, pretest. Nah, apa? Halo, tidak kedengaran, Pak. Ada ayat atau suratnya nggak terkait dengan Ayatnya itu tentang oh apa ya sudah. namanya, nama Untuk lain saja. Nama lain Al-Quran, Alkitab oh, itu. Gitu. ya, sumber bacaan atau referensi silahkan bisa ditambahi. Tidak Ya, hanya buku modul yang bisa apa namanya Al-Quran dan terjemahan, bisa juga yang berkaitan. Halo, bisa diterima? Bisa bisa, Pak. didengar? Bisa dengar Ya, sedikit. ya. Yang terakhir di penilaian kira-kira tujuan pembelajaran materi itu dengan penilaian tadi sudah terbidik apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Ya, sudah. Kalau sudah ya kan ini cukup itu Pak. Jadi masukan-masukan saya tadi untuk penyempurnaan RPP-nya ke depan. Ye. Saya kira cukup itu. Saya ucapkan selamat dan terus belajar ya Pak. Ye. ya, Pak. Masih. Ye, silakan ditutup dan apa namanya videonya dikondisikan. Oke. Demikian, Pak. Makasih atas bimbingannya dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya Pak ya. Ya. Videonya sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Wow. Pengajar Sudah 16 tahun. Iya. Terus kuliah S1-nya di mana, Pak Munjadi? Di Setit Kendal, Pak. Oh, Stit Kendal. Prodi apa? Jurusan apa? Tarbiyah. Oh, Tarbiyah PAI. PAI. Oh, PAI ya. Baik, ini saya share potongan surat, bisa dibaca. Ya, ini yang nomor 2 ini Pak, kelihatan ya? Iya. Silakan dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sod. Dzikru rahmati rabbika abtahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa khanal azmu minni.